Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Saya harapkan Bapak Ibu sekalian dalam kondisi baik, sehat, dan semangat dalam mengajar. Bapak Ibu, channel ini adalah channel pendidikan yang membahas mengenai permasalahan pendidikan. Mungkin remeh bagi kita, tapi orang lain mungkin sangat besar manfaatnya. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai teori pendidikan tahap 2. Sebelumnya, jika Bapak Ibu baru menemukan channel ini, tekan subscribe dan like. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan teori belajar konstruktivistik serta implikasi dalam pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan teori belajar humanistik serta implikasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan teori belajar piramida serta implikasinya dalam pembelajaran. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada dalam diri seorang yang sedang mengetahui. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik sendiri, maka peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Sementara peran guru dalam belajar konstruktivisme adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak menstaffer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Penganut teori konstruktivisme. Pertama, Lev Vygotsky merupakan tokoh dari teori belajar konstruktivisme yang menekankan bahwa manusia secara aktif menyusun pengetahuan dan memiliki fungsi-fungsi mental serta memiliki koneksi sosial. Beliau mendapat bahwa manusia mengembangkan konsep yang sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seseorang yang dianggap ahli di sekitarnya. Jadi dalam teori ini, orang lain atau sosial dan bahasa memegang peran penting dalam perkembangan kognitif manusia. Teori ini juga menegaskan bahwa perolehan kognitif individu terjadi pertama kali melalui interpersonal, interaksi dengan lingkungan sosial, intrapersonal, interaksi yang jadi dalam diri sendiri. Vygotsky berpendapat bahwa menggunakan alat berpikir akan menyebabkan terjadinya perkembangan kognitif dalam diri seseorang.
Yang kedua, Jean Piaget. Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Peran guru dalam pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah sebagai fasilitator atau moderator. Ini poin-poin yang harus diperhatikan dalam cara pandang Jean Piaget. Pertama, skemata, yaitu sekumpulan konsep yang digunakan ketika berinteraksi dengan lingkungan, disebut dengan skemata. Sejak kecil, anak sudah memiliki struktur kognitif yang kemudian dinamakan skema. Yang kedua, asimilasi adalah proses kognitif di mana seorang mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Sedangkan diskuilibrasi adalah keadaan di mana tidak seimbangnya antara proses asimilasi dan akomodasi. Ekuilibrasi dapat membuat seorang menyatukan pengalaman luar dengan fitur di dalamnya. Implikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Pertama, collaborative learning, pembelajaran dengan bekerjasama. Yang kedua, cooperative learning, pembelajaran dengan kelompok kecil. Yang ketiga, pembelajaran dengan web. Yang keempat, pembelajaran dengan media sosial atau social media learning. Teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, siswa telah mampu aktualisasi diri secara maksimal atau optimal. Tokoh penganut teori belajar humanistik, Kolb, dengan konsepnya tentang 4 tahap dalam belajar, yaitu pengalaman konkret, pengalaman aktif, dan reflektif, konseptualisasi, dan eksperimentasi aktif. Yang kedua, Honing dan Mufrad menggolongkan siswa menjadi 4, yaitu aktivis, reflektor, teoris, dan pragmatis. Yang ketiga, Habermas membedakan 3 macam atau tipe belajar, yaitu belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Yang keempat, Asubel, walaupun termasuk juga dalam aliran kognitivisme, ia juga terkenal dengan konsepnya belajar bermakna atau meaningful learning. Yang kelima, Bloom, The Carrot Wall, dengan 3 kawasan tujuan belajar, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Ini taksonomi Bloom, domain kognitif. Pertama, mengingat. Kedua, memahami. Ketiga, mengaplikasikan. Keempat, menganalisis. Kelima, mensintesis. Keenam, mengevaluasi. Ketujuh, kreatif.
Taksonomi Bloom domain psikomotorik. Pertama, persepsi. Kedua, stimulasi sensor. Ketiga, isyarat dan seleksi. Keempat, translasi. Kelima, kesiapan. Ketujuh, respon terbimbing. Kedelapan, mekanis. Kesembilan, respon kompleks. Kesepuluh, adaptasi dan original. Taksonomi Bloom domain afektif. Pertama, mengenal. Kedua, pemberian respon. Ketiga, penghargaan terhadap nilai. Keempat, pengorganisasian. Kelima, pengamalan. Implikasi teori pembelajaran humanistik dalam pembelajaran. Aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif. Teori ini juga mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Semua komponen pendidikan termasuk tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Untuk itu sangat perlu diperhatikan perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasi dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Ya, ini yang terakhir, piramida pembelajaran, Edgar Dale. Piramida pembelajaran adalah suatu bentuk penjelasan bagaimana cara agar kita mampu menguasai materi pelajaran dengan cepat, lebih cerdas. Konsep utamanya diambil dari seorang pakar bernama Edgar Dale pada tahun 1969, yang kemudian diberi bobot secara persen dalam penelitian tentang efektivitas belajar. Piramida pembelajaran Edgar Dale ada 10, ya. Di antaranya yang pertama, pengalaman melalui lambang kata. Pengalaman ini diperoleh dalam buku atau bahan bacaan. Yang kedua, pengalaman melalui pendengaran. Pengalaman ini dapat diperoleh dengan mendengarkan seseorang baik secara langsung maupun melalui radio atau yang lainnya. Yang ketiga, pengalaman melalui gambar, visual. Pengamalan ini sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk 2 dimensi. Misalnya lukisan, poster, potret, dan lainnya. Yang keempat, pengalaman melalui video. Pengalaman ini diperoleh dari pemutaran video baik itu berasal dari televisi maupun dari media lainnya. Yang kelima, pengalaman melalui pameran atau situs. Pengalaman tersebut boleh melalui pertunjukan hasil kerjaan siswa ataupun yang lainnya. Yang keenam, pengalaman melalui demonstrasi, yaitu pengalaman melalui percontohan atau pertunjukan mengenai suatu hal atau suatu proses. Ketujuh, pengalaman melalui karya wisata. Contoh dapat mengajak
pembelajar melihat objek yang nyata di luar dengan maksud memperkaya dan memperluas pengalaman siswa. Kedelapan, pengalaman melalui diskusi. Pengalaman ini dapat diperoleh dengan merancang pembelajaran kelompok, sehingga antara pembelajaran dapat saling berbagi atau bertukar informasi mengenai suatu masalah. 9. Pengalaman tiruan. Pengalaman ini diperoleh melalui benda atau kejadian tiruan yang sebenarnya. Ke-10, pengalaman langsung. Pengalaman ini diperoleh dengan berhubungan secara langsung dengan benda, kejadian, atau objek yang sebenarnya. Pembelajar secara aktif bekerja untuk memecahkan masalah pembelajar. Ya, soal. Yang pertama, pendekatan konstruktivistik digunakan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa karena pendekatan ini A. menuntut keterlibatan aktif siswa, B. menempatkan siswa sebagai aktor dalam belajar, C. menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar, D. membentuk perilaku yang sama di antara siswa, E. mengharuskan siswa untuk selalu memperhatikan petunjuk guru. Yang benar adalah A. Ya. Yang kedua, yang bukan merupakan implikasi teori konstruktivistik dalam belajar adalah A. Collaborative learning, B. cooperative learning, C. pembelajaran dan web, D. pembelajaran melalui media sosial, social media learning, E. pembelajaran dengan PowerPoint. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, pasti jawabnya ya, E. Pembelajaran melalui PowerPoint. Yang ketiga, tingkat tertinggi dalam tingkatan kognitif taksonomi Bloom adalah ya, pasti kreatif. Empat di bawah ini adalah tingkatan kegiatan pembelajaran melalui pengalaman menurut Edgar Dell berdasarkan piramida pembelajaran. Yang pertama melalui lambang kata, kedua melalui pendengaran, ketiga melalui gambar visual, keempat melalui video. Urutan tingkatan pembelajaran, ya jawabnya pasti A ya, karena 1 itu benar, lambang kata, kedua pendengaran, ketiga gambar visual, dan terakhir video. Urutan 1 sampai 4. Yang kelima, Edgar Dell tahun 1046 menjelaskan mengenai piramida pembelajaran. Pengalaman yang diperoleh anak secara langsung dengan benda, kejadian, atau objek yang sebenarnya disebut ya, A. pengalaman melalui karya wisata, B. pengalaman melalui video, C. pengalaman melalui demonstrasi, D. pengalaman melalui diskusi, E. pengalaman langsung. Jawabnya apa? Ya, jawabnya adalah pengalaman langsung. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, billahi taufik, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.